Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdik wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa adzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya dan juga kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, salah satu indikator kuat diterimanya sebuah amal soleh adalah terciptanya integrasi, terciptanya kesinambungan suatu amal soleh dengan amal-amal yang lainnya. Adanya integrasi, keterpaduan dalam kita melaksanakan amal perbuatan baik yang sudah kita laksanakan maupun amal-amal yang selanjutnya akan kita lanjutkan. Ramadan baru saja meninggalkan hari-hari kita yang penuh dengan makna, di mana kita begitu nikmat menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan, begitu bersemangat menggapai hari-hari kita penuh dengan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Target kita upayakan, kita capai, kita penuhi. Bahkan tidak ada satu hari pun yang kita lewati tanpa kita melaksanakan amal soleh.
Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan di awal bulan Syawal ini, khatib ingin menyampaikan ada 3 potensi ibadah seorang muslim yang harus terus dilestarikan pasca Ramadan berakhir. Apa ketiga potensi tersebut? Potensi amal soleh yang harus nantiasa terus kita lestarikan, terus ada walaupun Ramadan sudah berakhir. Yang pertama adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Ramadan kita ketahui sebagai syahrul Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana di hari-hari kita di bulan Ramadan kemarin kita berinteraksi penuh dengan Al-Quran. Kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Bahkan para ulama mencontohkan kepada kita di bulan Ramadan, Imam Syafi'i beliau menghatamkan Al-Quran sampai dengan 60 kali hatam. Karena Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana sittina khutmatan. Beliau menghatamkan Al-Quran sampai dengan 60 kali hatam. Maka walaupun Ramadan sudah usai, kedekatan dan interaksi kita dengan Al-Quran harus terus kita jalin, harus terus kita pupuk, harus senantiasa kita ada dengan senantiasa membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, bacalah oleh kita Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sungguhnya Al-Quran nanti akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong bagi sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Sahabat Al-Quran itu adalah kita, umat Nabi SAW yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesuatu yang dikorelasikan dengan Al-Quran maka akan bernilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, sesuatu yang terkoneksi dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai, yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik, menjadi sayyidus syuhur. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terbaik, memberikan syafaatul uzma nanti untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yang membaca dan mempelajari Al-Quran, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama potensi kita yang harus terus berkesinambungan, yang harus terus kita lestarikan walaupun Ramadan sudah usai adalah interaksi kita dengan Al-Quran, kedekatan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan usai kemudian kita stop, berhenti membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebagai minhajul hayah kita, sebagai guideline kita, sebagai sistem kehidupan kita. Kemana lagi kita kalau bukan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kita. Yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, potensi umat Islam yang harus senantiasa kita bangun, harus terus senantiasa kita lestarikan, kita pupuk dan biasa kita jaga di hari-hari kita di bulan Ramadan dan terus kita semai di hari-hari berikutnya adalah memakmurkan masjid. Harus terus memakmurkan masjid. Ramadan masjid-masjid kita penuh luar biasa, Masya Allah, dan kita bersyukur atas karunia Allah tersebut, bisa berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah.
Maka Ramadan sudah usai, masjid ini pun harus kita jaga, harus kita makmurkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, may ya'muru masajidallahi, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man amana billah. Yang kedua, seseorang dikatakan benar keimanannya dan ia mau memakmurkan masjid adalah ketika ia beriman kepada hari akhir, kemudian ia melaksanakan sholat, kemudian ia menunaikan zakat, dan ia tidak sedikit pun takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peran kedua, potensi kedua yang harus terus kita bangun adalah mari sama-sama kita memakmurkan masjid-masjid kita, bukan sebaliknya memamerkan masjid-masjid kita. Karena Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah akan terjadi kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramai-ramai, berlomba-lomba untuk memamerkan masjid-masjidnya. Kalau kita memperindah, mempercantik, memperluas masjid-masjid kita, maka harus kita barengi, harus kita seimbangkan dengan kita isi dengan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah suatu ketika beliau hendak melaksanakan sholat asar berjamaah ke masjid. Kemudian beliau mampir ke kebun kurmanya. Kebun kurmanya itu sangat indah dilihat, karena sebentar lagi ia akan memanen hasil pertaniannya. Kurma yang sedang ia tanam sebentar lagi akan dipanen. Kemudian ia lupa dengan nikmatnya, dengan enjoynya ia melihat kebun kurmanya yang akan sebentar lagi dipanen. Kemudian ketika beliau sampai ke masjid, tidak ada satupun jamaah yang melaksanakan sholat. Sudah bubar, sudah selesai sholat asarnya. Maka beliau saat itu mengiqab dirinya, menghukum dirinya dengan apa? Dengan menghibahkan, dengan menginfakkan seluruh pertaniannya yang sebentar lagi akan dipanen kepada kaum muslimin, orang-orang yang membutuhkan. Itulah contoh keteladanan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bagaimana beliau menjaga salat berjamaahnya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, beliau adalah sahabat Nabi yang sudah buta, tua. Beliau pernah berinterupsi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasul, saya ini sudah tua, buta lagi, rumah saya jauh. Dia bilang, boleh nggak saya sholat berjamaah di rumah dengan keluarga saya? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walau kana murron, walaupun engkau datang dengan merangkak, maka masjid itu harus kita isi. Maka sholat berjamaah di masjid itu menjadi keutamaan bagi kita. Itulah sebabnya Nabi mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian dengan pahala 1 derajat, sedangkan sholat berjamaah 27 derajat. Maka salah satu bentuk dan cara kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita adalah dengan kita mengisi hari-hari kita dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, potensi umat muslimin di hari-hari di bulan Ramadan yang harus nantiasa tumbuh dan berkembang di hari-hari berikutnya adalah potensi berinfak, potensi berderma. Nabi mencontohkan kepada kita umatnya bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, ajwadan nasa bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara umat manusia ini. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin dermawan ketika memasuki bulan Ramadan.
Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ajwadu minar rihil mursalah, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan itu melebihi angin yang berhembus. Kalau saat ini kita menghirup udara, oksigen dengan begitu freely-nya, dengan begitu bebasnya, free, gratis, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus. Maka oleh karenanya kebiasaan, potensi amal soleh yang harus terus kita lestarikan di hari-hari lain selain bulan Ramadan adalah dengan berinfak. Dan infak terbaik kita, hadirin jamaah rahimakumullah, adalah infak yang kita berikan kepada keluarga terdekat kita. Setelah keluarga terdekat, infak terbaik kita saat ini yang harus kita berikan adalah kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan 3 potensi amaliyah yaumiyah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita, khatib ingin mengingatkan kepada diri kita semuanya, mari kita sempurnakan puasa Ramadan kita dengan diikuti puasa sunnah Syawal 6 hari. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia melanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana kasiyamid dahr, maka baginya berpuasa sebulan penuh. Siapa yang bisa melaksanakan hal ini sebulan penuh tanpa berbuka, tanpa sakit, maka boleh jadi hanya sedikit. Oleh karenanya kesempatan ini mari kita raih sama-sama di bulan Syawal yang masih awal ini. Mari kita sempatkan untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari. Mari kita akhiri khutbah kedua ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum mim masaibid dunya waddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Suriah wa fi Rafah wa fi Misr wa fi Afghanistan wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil munafiqin wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.